yang kondisi di mana unsur-unsur yang berbeda proporsinya itu sama, tidak seimbang, tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Sehingga melalui webinar ini diharapkan segala kekurangan yang ada pada anak yang punya disabilitas, terutama pada disabilitas belajar, tidak serta-merta menjadi lebih rendah. Justru setiap anak itu terlahir spesial dan mereka patut untuk diperlakukan secara adil dan setara. Mungkin sekian bridging dari saya sebelum masuki rangkaian acara. Kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi mari kita kenalan biar bisa saling sayang. Oke, perkenalkan saya Zuniati Khairia dari Psikologi 2019, Universitas Negeri Jakarta selaku pembawa acara dan moderator pada webinar hari ini. Sebelumnya, kepada para hadirin dipersilahkan untuk mengisi form presensi awal yang sudah di-share oleh rekan-rekan panitia melalui chat Zoom. Presensi akan di-drop per 10 menit selama 3 termin. Jadi stay tune terus ya teman-teman semua, Bapak Ibu dan para hadirin sekalian. Mungkin boleh minta tolong kepada kakak abang panitia untuk di-drop link presensinya. Oke, baik. Terima kasih Kakak Abang. Kepada para hadirin bisa langsung diklik aja nih link presensinya, nggak perlu susah-susah, nggak perlu password, nggak perlu data pribadi, langsung diklik aja, tinggal diisi data dirinya, kemudian di-submit, maka sudah terhitung presensi ya. Kemudian untuk yang baru masuk jangan khawatir, atau yang terkendala tadi mental, terus kemudian kembali lagi ternyata chatnya kok kosong gitu ya, itu tidak apa-apa, karena balik lagi kita ada 3 termin atau 3 kali presensi, di mana satu presensinya itu ada per 10 menit. Oleh karena itu, ditunggu aja dan tetap berada di dalam acara webinar kali ini kami memiliki serangkaian peraturan dengan harapan bisa diikuti oleh para hadirin sehingga acara kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, izinkan saya membacakan tata tertib peserta webinar. Yang pertama, peserta dihimbau untuk standby di grup WhatsApp pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Link Zoom akan diberikan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, saat masuk ke room Zoom meeting, peserta wajib menggunakan format nama lengkap sesuai dengan nama yang diisi pada link registrasi. Yang ketiga, peserta diwajibkan menggunakan pakaian bebas namun sopan. Yang keempat, peserta diwajibkan untuk mengisi presensi awal dan akhir yang akan diberikan oleh panitia di link chat Zoom meeting. Yang kelima, peserta diharapkan untuk mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir. Yang keenam, peserta diwajibkan untuk tidak keluar Zoom sampai acara selesai. Yang ketujuh, selama acara berlangsung, peserta dihimbau untuk mengatur on-off mikrofon, di mana jika tidak diperlukan, dihimbau untuk menonaktifkan mikrofon. Yang kedelapan, peserta dihimbau untuk menyalakan kamera saat acara berlangsung. Yang kesembilan, peserta wajib menerapkan 5S, di mana itu merupakan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta 3 kata ajaib, yakni maaf, tolong, dan terima kasih selama acara berlangsung. Yang ke-10, peserta dapat bertanya melalui kolom chat Zoom meeting dengan format sebagai berikut, nama _ pertanyaan. Yang ke-11, peserta dilarang mengirimkan sesuatu baik berupa gambar, foto, video, dan lain-lain yang tidak relevan dan mengandung unsur sara. Yang ke-12, panitia berhak untuk memberikan teguran dan mengeluarkan peserta dari Zoom meeting jika terdapat peserta yang melanggar peraturan yang telah diberikan. Yang ke-13, peserta yang melanggar tata tertib akan dikeluarkan dari Zoom meeting dan tidak mendapatkan e-sertifikat. Oke, mungkin itu untuk tata tertibnya. Kembali saya ingatkan, untuk yang belum presensi, silakan mengakses presensinya. Yang ternyata untuk yang baru hadir, tidak perlu risau, nggak perlu gundah, nggak perlu kebingungan, karena nanti akan ada 2 termin setelah ini. Kemudian,
di sini ada sekitar 145 peserta nih. Masya Allah, boleh tahu dari mana aja nih asalnya, apakah ada yang dari Gorontalo gitu, mungkin aja kan 146 peserta ini mewakili dari Sabang sampai Merauke kan gitu. Mungkin bisa di drop di chat Zoom dari mana aja asalnya, ada yang dari Gorontalo kah, ada yang dari Depok gitu, boleh mungkin. Oke. Wow, ada yang dari Padang. Oke, ada yang dari Serpong. Seru banget. Ada yang dari Sukabumi, Tangerang Selatan. Oke, banyak banget. Ya, ini sih udah mencakup beberapa wilayah gitu ya. Dan disatukan dalam satu Zoom meeting itu sebuah pencapaian. Saya sebagai moderator dan mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak. Kemudian saya juga mau nge-reminder nih sebelum ke acara selanjutnya, kalau kita akan ada door prize bagi penanya terbaik. Jadi persiapkan pertanyaan kalian. Persiapkan pertanyaan kalian untuk menyimak materinya juga, persiapkan telinga, mata, semuanya secara konsen, karena akan ada door prize yang lumayan gitu ya. Oke, langsung aja kita ke acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Pelaksana kita, yakni Salman Hafiz. Kepada Salman Hafiz, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya webinar balance ini dapat kita laksanakan. Saya Salman Hafiz selaku perwakilan dan ketua pelaksana dari webinar ini ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Erita Zakiah sebagai dosen pengampu mata kuliah gangguan dan kesehatan mental yang telah membimbing dan membina kami selama 1 semester dan dalam pelaksanaan webinar pada kali ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dwi Kencana Wulan yang sudah bersedia menjadi narasumber dan mengisi materi pada hari ini. Lalu juga kepada teman-teman saya, panitia hebat yang sudah bekerja keras dan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran mereka. Dan tak lupa juga kepada Bapak, Ibu hadirin sekalian yang sudah menghadiri webinar balance pada sore hari ini. Webinar balance ini adalah seri kedua dari rangkaian webinar series Halimun Ngopi atau Ngobrol Gangguan Psikologi yang diselenggarakan oleh mahasiswa FPPSI UNJ, dan webinar balance ini khusus mengangkat tema gangguan pada anak-anak. Semoga kita semua diberi kelancaran dan kemudahan dalam mengikuti rangkaian acara pada hari ini dari awal hingga akhir, dan juga semoga dengan mengikuti acara ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan juga rasa kepedulian kita, terutama terhadap gangguan psikologis yang terjadi pada anak-anak yang mungkin terjadi di sekitar kita. Demikian, mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan dan kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat datang di acara webinar balance, because every child is born special. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Salman atas sambutannya. Baik, selanjutnya kita akan ada sambutan dari dosen pengampu mata kuliah kesehatan dan gangguan mental, yaitu Ibu Ernita Zakiah. Kepada Ibu Ernita, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan acara kita hari ini. Temanya keren banget ya, angkat tema terkait dengan gangguan pada anak, dan pembicara yang hebat hari ini bisa hadir. Terima kasih Bu Wulan sudah bersedia mengisi acara anak-anak mata kuliah kesehatan dan gangguan mental. Terima kasih banget Mbak Wulan. Selamat bergabung Mbak, ya Allah kangen banget nih sama Mbak Wulan nih. Dan teman-teman bersyukur banget bisa mengikuti webinar hari ini karena memang pembicaranya expert banget di bidang ini, dan saya harapkan semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat, dan ambil sebanyak-banyaknya ilmunya. Tadi kan dikasih kesempatan nih sama panitia, siapa yang ngasih pertanyaan keren nih dapat door prize. Wah, kayaknya saya pengen ikut nih. Boleh ikut nggak sih? Oke deh. Nah, untuk teman-teman panitia, terima kasih semuanya. Semoga hari ini kegiatan kita berjalan dengan lancar. Ini kan masih seri yang kedua ya, masih panjang banget, masih banyak lagi, dan semoga peserta-peserta yang hadir hari ini nggak bosan ikut webinar kita karena memang temanya
keren-keren semuanya, dan hari ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Wulan, karena memang saya senang banget beliau bisa mengisi kegiatan kita hari ini. Dan semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bisa kalian gunakan, kalian manfaatkan untuk kehidupan kalian nantinya. Terima kasih semuanya. Salam kenal dari saya untuk peserta. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Zakia atas sambutannya. Baik, kita bisa langsung ke acara selanjutnya, yakni pembacaan CV pembicara. Jadi sebelum kita melihat materi kita secara langsung, pemateri keren kita secara langsung, mari kita kenalan melalui CV beliau. Nah, dalam CV ini meskipun CV-nya beliau sangat luar biasa tentunya ya, berisi mulai dari pendidikan formal dan non-formal, pengalaman organisasi, hingga sejumlah skill, namun saya izin membacakan secara ringkas. Beliau bernama lengkap Dwi Kencana Wulan, lahir Jakarta 12 Desember 1982, dengan kontak email kencana.wulan@gmail.com. Mungkin nanti yang ingin membangun relasi gitu ya untuk kepada partisipan, saya lihat di sini banyak partisipan yang dari kalangan pendidik ya. Mungkin bisa jika ingin penasaran dengan Ibu Wulan, boleh di email untuk berkomunikasi dan sebagainya. Kemudian beliau memiliki status menikah dan pendidikan terakhir tahun 2000 sampai 2005 beliau merupakan sarjana psikologi Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran, lulus dengan gelar SPSI. Kemudian tahun 2006 sampai 2010 beliau lulus sebagai Magister Profesi Psikologi Universitas Pajajaran, lulus dengan gelar MPSI Psikolog dengan majoring Psikologi Pendidikan. Kemudian pekerjaan terakhir, tahun 2012 sampai sekarang, beliau merupakan bagian dari Associate Faculty Member BINUS University. Kemudian tahun 2013 sampai sekarang, beliau merupakan dosen tetap Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, program studi psikologi. Kemudian tahun 2014 sampai sekarang, beliau merupakan the founder and owner of Pradisa Konsultan Psikologi. Baik, setelah secara ringkas dijelaskan melalui CV, mari kita sambut secara langsung pemateri kita hari ini. Halo Ibu Wulan, selamat sore Ibu. Apakah Ibu Wulan sudah bergabung bersama kami? Ya, selamat sore. Zuni ya panggilnya ya. Iya Ibu, apa kabarnya nih Ibu? Alhamdulillah baik. Mungkin saya mau mendengar respon juga apa suaranya cukup jelas di sana, Zuni? Apa suara saya jelas? Jelas Ibu, jelas. Jelas Aman. ya. Oke. Baik. Ya, alhamdulillah baik. Semoga semuanya juga di sini kabarnya juga baik semua ya. Kita bisa ketemu di sini. Alhamdulillah senang sekali. Saya mungkin posisinya berbagi barangkali ya, kita sama-sama berbagi. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh saya, terus kemudian dapat respon dari semua peserta atau partisipan di sini akan bermanfaat buat kita semua. Itu aja sih ya. Terima kasih Zini dan teman-teman semua. Baik, terima kasih Bulan. Oke, karena Bulan sudah berada di tengah-tengah kita, sekarang kita masuk ke sesi dokumentasi dahulu ya, karena ini sesi dokumentasi dan akan diabadikan untuk para hadirin, dipersilahkan mempersiapkan penampilan terbaiknya nih, karena boleh banget sambil siap-siap, kita mungkin mau pakai kerudung dulu, mau pakai lipstick alis, itu nggak apa-apa banget, kita tunggu untuk sesi dokumentasinya. Mungkin sambil nunggu, kita kasih waktu 2-3 menit kali ya, Bu Wulan. Sambil nunggu, mungkin saya mau sedikit ngobrol sama Bu Wulan, boleh Ibu? Ya, boleh. Silakan Zini. Oke, terima kasih Bu. Sebenarnya pertanyaannya ini sih Bu, pertanyaan yang umum-umum aja gitu. Ini kan udah hampir 2 tahun ngajar secara online ya Bu, selaku dosen tetap psikologi UNJ. Bagaimana sih Bu perasaan Ibu? Perasaan mengajar online ya? Ya, yang pasti perasaannya ya ada enaknya, ada senangnya, ada enggaknya gitu ya. Mungkin kalau sebenarnya sih lebih senang pasti ada kesempatan tatap muka secara langsung seperti dulu kita sebelum pandemi. Tapi kalau kita ngomongin flashback di belakang kan sepertinya kayak kurang realistis gitu ya. Kenyataannya memang ini harus dihadapi, sehingga ya dinikmati saja gitu ya.
perjalanan kita selama masa pandemi ini, belajar secara online, daring dengan teman-teman semua. Sebenarnya kalau pengalaman yang paling menyenangkannya sih, memang ada penemuan-penemuan keterampilan baru nih berkaitan sama teknologi gitu ya, jadi semakin terampil. Itu utamanya ya. Kemudian mungkin dari sisi mahasiswanya, mudah-mudahan lebih bisa eksplor sih sebenarnya ya, lebih bisa punya kesempatan banyak eksplor gitu ya, karena mungkin lebih banyak di rumah gitu ketika di kampus. Tapi kalau ya kurang menyenangkannya pastinya kalau secara langsung tuh kita lebih rileks barangkali ya, lebih bisa sambil ngobrol, sambil kadang-kadang saya sering interaktif banget sama mahasiswa di kelas kita, dan kita dosen tuh tahu respon mahasiswa secara langsung itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau daring begini kan nggak semuanya bisa kita lihat, meskipun misalnya saya sering kali ada beberapa kali tatap melalui Zoom gitu ya secara langsung, tetap tidak bisa melihat secara langsung lah, intinya saya tidak bisa merasakan secara langsung sebenarnya mahasiswa bagaimana reaksi atau responnya gitu ya. Jadi sebenarnya tetap sih kalau mudah-mudahan pandemi segera berlalu, kita bisa kembali normal on new normal kali ya. Seperti itu ya. Itu sih Zuni ya. Oke, jadi bittersweet ya sebenarnya ya Bu ya untuk pandemi ini. Tapi lebih banyak dilihat peluang baiknya ya Bu ya. Ya pastinya intinya kita harus lihat sisi positifnya lah. Karena dimanapun ada di balik sesuatu yang sulit, di balik sesuatu yang kita anggap masalah atau musibah gitu, barangkali pasti kan ada sesuatu yang bisa kita ambil gitu ya, sisi positifnya. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman juga di sini juga ya saya yakin dengan segala kelebihan, kekurangan, dan kondisi yang kita hadapi bisa mengambil nilai positifnya gitu Zuni ya. Oke, amin, amin. Oke, untuk para hadirin waktu persiapannya sudah habis, yuk bisa langsung on cam untuk sesi dokumentasinya. Oke, dipisahkan on cam ya. Nah, untuk sesi dokumentasi saya alihkan sementara ke Kakak Bang HPD. Silakan Kakak Bang HPD. Baik, terima kasih banyak Azumi atas kesempatannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa langsung on cam ya. Kebetulan di sini ada 7 slide, jadi senyumnya ditahan dulu sampai slide terakhir ya. Baik, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Slide ketujuh, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Kakak HPD. Terima kasih juga yang sudah on cam. Semoga terus on cam bersama kami di acara kali ini. Oke, acara selanjutnya sebelum kita mulai memasuki pemaparan materi, para hadirin akan diberikan waktu untuk mengerjakan pretest. Nah, kepada panitia mungkin boleh tolong dibantu memberikan link pretestnya. Oke, sambil nunggu link pretest nih, aku mau reminder lagi untuk yang belum presensi, boleh presensi dulu. Link presensinya bisa diakses di chat room Zoom ini ya. Oke, udah ada nih link pretestnya, boleh langsung diklik aja. Nanti para hadirin bakalan diarahkan ke platform atau sejenis browser yang mendukung di perangkat para hadirin semua. Nggak ada benar salah, jadi tinggal diisi aja sesuai dengan keadaan para hadirin sekalian. Mungkin kalau sudah, boleh banget nih kasih reaction-nya thumbnail atau tulis angka 1 di chat Zoom juga nggak apa-apa, agar kita bisa tahu kalau acaranya bisa dilanjutkan seperti itu. Kita kasih waktu ya untuk isi ya. Terima kasih.
almost like we're dreaming. Almost, almost, almost like we're dreaming. Almost like we're dreaming. Almost, almost, almost like we're dreaming. Almost, almost, almost like we're dreaming. I'm wrapped in your warm haze. I lose myself for days. I wake, you stay. It gets hard to breathe. I know you're feeling me now. You are all I see. Almost like we're dreaming. It gets hard to breathe. I know you're feeling me now. You are all I see. Almost like we're dreaming. Oke, karena sudah banyak yang reaction, terima kasih ya para hadirin sekalian. Berarti informasi saya sampai kepada para hadirin semua. Oke. Karena sudah mengisi pretest nih, mungkin udah pada semua sudah pada menerka-nerka nih apa pilihan saya sudah tepat atau apakah situasi yang saya banggakan sudah sesuai dengan yang saya rasakan saat ini, atau mungkin pertanyaan lainnya itu juga sangat mungkin ya muncul di kepala para hadirin semua. Oke, tanpa menunggu lebih lama, kita akan masuk ke sesi penyampaian materi kepada Ibu Wulan. Waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih Zuni. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu, barangkali bisa ya, sudah bisa saya share screen ya. Oke, sebentar ya, saya buka dulu. Saya persiapkan dulu materinya ya. Ya, baik. Ya, saya buka terlebih dahulu. Terima kasih Zuni sekali lagi. Terima kasih seluruh panitia. Izin saya menyampaikan materinya. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, baik. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan siap untuk mendengarkan sedikit pengetahuan mungkin ya, sharing yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita. Ya, tema hari ini adalah mengenai, sebentar, sepertinya saya belum bisa share screen, apa bisa dibantu? Oke. Baik, izin nanti mungkin saya dikasih kesempatan bisa share screen sendiri ya, atau ada beberapa materi yang perlu ditambahkan. Ya, baik. Tema hari ini adalah mengenai dampak perkembangan anak yang mengalami atau anak dengan learning disability selama masa pandemi. Ya, jadi bagaimana sih pembelajaran online atau daring yang selama kurang lebih 2 tahun ini sudah dilaksanakan di Indonesia dan mungkin di seluruh negara di dunia gitu ya, dikarenakan kondisi pandemi, bisa berdampak pada perkembangan dari anak-anak yang memang sudah dikatakan teridentifikasi ya, atau sudah dinyatakan memiliki gangguan perkembangan atau hambatan perkembangan learning disability. Ya, sebelum kita masuk ke bagaimana dampaknya terhadap
anak-anak dengan learning disability. Kita kenalan dulu atau kita pahami dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan learning disability dan apa-apa saja yang dikatakan sebagai learning disability. Ya, boleh selanjutnya. Ya, ini definisi atau gambaran mengenai learning disability. Ya, kalau bicara tentang learning disability itu adalah adanya ketidakmampuan dalam belajar yang mengacu pada adanya hambatan, keterlambatan, gangguan atau perkembangan yang tertunda dalam satu atau lebih proses berbicara, membaca, bahasa, mengeja, menulis atau aritmetika. Kemudian masalah-masalah ini disebabkan oleh gangguan atau kekurangan dalam salah satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan atau tulisan. Jadi memang kalau yang namanya belajar akademik ya, proses akademik itu tidak akan lepas dari yang namanya kegiatan membaca, menulis dan berhitung. Mungkin itu adalah kemampuan dasar bagi seseorang dalam belajar akademis. Ya. Nah, anak-anak dengan learning disability ini yang sudah teridentifikasi ya, yang sudah terdiagnosa learning disability, mereka memiliki hambatan di dalam baik membaca, menulis, atau menghitung. Nah, hambatannya di sini, kalau anak-anak dengan learning disability ini sudah jelas dikarenakan karena adanya proses psikologis, ada gangguan proses psikologis. Jadi tidak berhubungan dengan apa ya disebut dengan kehambatan dalam fisik. Jadi misalnya gini, ada seseorang yang kesulitan membaca atau anak kesulitan membaca ternyata secara visualnya memang mengalami hambatan. Jadi alat indera penglihatannya terhambat atau ada gangguan. Nah, ini anak dengan disability tidak ya. Jadi anak dengan disability itu secara fisik dan biologi fisik ya, fisik kemampuan fisik jadi alat inderanya dia untuk belajar membaca, menulis maupun berhitung itu normal, baik-baik saja. Tetapi proses psikologisnya justru yang terjadi gangguan atau hambatan atau perkembangan. Nah, proses psikologis di sini meliputi gangguan atau permasalahan terutama di dalam fungsi kognitif atau fungsi berpikir. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut ya. Jadi learning disability tidak berhubungan dengan gangguan dalam hal alat indera. Itu untuk learning disability. Silakan selanjutnya. Boleh next. Oke. Sebelumnya barangkali ya. Udah, ini sudah yang sebelumnya ya. Jadi di sini ciri-ciri umumnya. Jadi kita kenali dulu nih ciri-ciri anak dengan learning disability itu seperti apa. Ya, tidak termasuk masalah belajar yang terutama disebabkan oleh cacat visual tadi yang saya jelaskan ya. Kemudian pendengaran atau motorik. Jadi dia alat inderanya berfungsi dengan baik ya. Kemudian tidak keterbelakangan mental atau setelah diukur atau setelah ditelusuri tingkat kecerdasannya berada pada taraf yang normal gitu ya. Kemudian tidak gangguan emosional, di sini adalah motivasi, berhubungan sama motivasi atau pola asuh gitu ya. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan yang merugikan. Jadi di sini faktor lingkungan yang merugikan di sini adalah anak-anak yang tidak mendapatkan stimulasi yang maksimal. Jadi contohnya anak-anak yang mungkin berada di daerah konflik, anak-anak yang secara ekonomi tidak beruntung sehingga tidak mendapatkan fasilitas belajar yang memadai gitu ya. Itu tidak masuk dalam learning disabilities. Jadi learning disabilities itu memang betul-betul dikarenakan adanya hambatan atau gangguan atau keterlambatan perkembangan pada fungsi psikologis tertentu yang menyebabkan dia sulit dalam membaca, menulis atau berhitung. Ya. Mengalami kesulitan yang cukup besar dalam memahami atau menggunakan bahasa lisan, membaca, menulis, mengeja, berhitung selama periode perkembangan sebelum usia 16 tahun. Jadi kalau sebelum usia 16 tahun hal ini terjadi, ini ada kemungkinan besar adalah learning disability. Ya. Ia memiliki fasilitas, minat dan motivasi belajar yang berbeda. Nah ini, jadi sebenarnya anaknya terfasilitasi belajar, sarana belajarnya aman, stimulasi dari lingkungan pun juga aman, ya kemampuan dia untuk belajar juga baik-baik saja, tapi dia mengalami kesulitan dalam membaca, menulis ataupun berhitung. Nah ini adalah anak-anak yang mungkin mengalami learning disability, gitu ya. Bisa selanjutnya? Ya, ada beberapa bentuk learning disability.
Salah satunya adalah disleksia. Disleksia ini adalah anak-anak yang memiliki hambatan, defisit dalam pengenalan kata yang akurat dan lancar. Sehingga individu dengan disleksia berjuang dengan mengenal kata, decoding, dan ejaan. Jadi ini sangat minim, gitu dia, untuk mengenal kata, terutama kata. Tidak usah kata, yang paling kecil aja huruf atau bunyi. Bunyi dari huruf atau bunyi dari suku kata, itu dia sulit bisa mengenalnya dengan baik, dengan tepat. Gitu ya. Sehingga ini membuat proses dia dalam menyimpan, memahami, apalagi mengekspresikan kata-kata atau bahasa menjadi tidak baik. Nah, ini contoh pertamanya, ya. Jadi tidak tepat. Sehingga biasanya bicaranya suka tidak nyambung, gitu ya. Kata-kata yang digunakan tidak tepat, apa yang mau dia sampaikan dengan apa yang keluar tersampaikannya berbeda, gitu ya. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian yang pasti kesulitan membaca, ini yang paling terlihat, ya. Karena kenapa? Ketika anak disleksia masuk ke sekolah, terutama SD, yang mana di sana sudah dituntut untuk bisa membaca, gitu ya, belajar membaca. Ini anak disleksia sangat kesulitan. Defisit dalam kesadaran fonetik dan fonologis tadi yang saya jelaskan. Fonetik jadi bunyi dan bentuk hurufnya dia sulit memahaminya. Yang mengacu pada kemampuan untuk mendengar, mengidentifikasi dan manipulasi struktur suara dari kata yang diucapkan termasuk fonem, suku kata awal dan key. Jadi ya sangat tidak beraturan dalam dia menyampaikan isi pemikiran dalam bentuk bahasa, gitu ya, dalam bentuk kalimat-kalimat, dalam bentuk kata-kata. Memiliki gangguan pemrosesan ortografi yang mengganggu menghubungkan huruf dan kombinasi huruf dengan suara secara akurat dan lancar. Ya, jadi intinya secara keseluruhan anak disleksia ini dia akan sangat sulit sekali membaca. Jadi kalau bagi kita nih ya, membaca itu adalah sesuatu yang kalau yang sudah lancar baca ya, jadi suatu hal yang ya biasa saja. Tapi kalau untuk anak disleksia, anak dengan disleksia ini sangat kesulitan sekali untuk membaca. Jangankan satu buku atau satu lembar, ya, satu kalimat saja dia kesulitan. Izin sebentar, mohon maaf, saya low battery, sebentar ya. Ya, teman panitia, saya boleh stop share dulu. Ada yang mau saya share dari laptop saya? Izin ya. Oke. Ya, jadi anak disleksia itu memiliki bentuk otak, ya, atau bukan bentuk, mungkin lebih kepada aktivitas otak yang berbeda dengan individu pada umumnya atau anak-anak yang berkembang tidak disleksia, ya. Ini ada gambarnya yang mungkin tadi belum ada di slide yang tadi, ya. Maaf. Oke. Ya. Jadi anak-anak dengan disleksia ini ada fungsi dari otak yang tidak aktif, gitu. Jadi kalau yang non impaired, yang tidak memiliki disleksia, itu adalah dalam berbahasa. Ketika kita membaca, melihat suatu tulisan, maka ada 3 bagian dari otak kita yang aktif, sementara anak disleksia hanya 1, dan ini besar di bagian sini. Jadi ini pemahaman bahasa tuh di sini, ya, menyatukan bahasa pun juga di sini. Otak di bagian yang kiri dan agak di belakang, gitu ya. Nah, sementara disleksia hal ini tidak aktif. Nah, ini yang membuat mereka sangat kesulitan, ya. Jadi udah dicek matanya baik-baik aja, fungsi motoriknya baik-baik saja, fungsi bahasanya, lidahnya atau kalimat baik-baik saja, dan ternyata dia disleksia, gitu ya. Itu adalah disleksia. Saya lanjutkan dari laptop saya saja, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya itu adalah diskalkulia. Ya, diskalkulia ini adalah hambatan dalam perhitungan matematika dan kesulitan memahami angka dan fakta matematika. Ya, kesulitan utamanya adalah kelemahan dalam representasi dan pemrosesan bilangan dasar yang mengakibatkan kesulitan dalam menghitung himpunan tanpa menghitung himpunan, kemudian menggunakan proses nonverbal untuk menyelesaikan operasi numerik. Jadi intinya gini, anak diskalkulia itu adalah sangat sulit untuk belajar matematika. Ya. Dia tidak bisa paham operasi-operasi matematika dasar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian,
Sementara usianya seharusnya sudah, ya. Jadi ada batas maksimum nih usianya, sekitar 3 sampai kelas 3 gitu ya. Sampai kelas 3 kalau anak masih belajar dan dia masih kadang-kadang benar nambahnya, kadang-kadang salah, kadang-kadang benar, itu nggak jadi masalah kalau masih di usia kelas sebelum kelas 3 SD ya. Tapi setelah kelas 3 SD itu seharusnya belajar itu sudah otomatis. Nah, kalau sudah lebih dari kelas 3 SD, saya pernah punya ada klien bahkan sampai SMP, operasi matematika sederhana, penambahan, pengalian dan pembagian, dia tidak bisa melakukannya, baik dengan tertulis, maksudnya ditulis secara konkret ataupun pakai mind map gitu ya untuk belajar analisa matematika, itu tidak berhasil dan tidak bisa. Itu ada kemungkinan adalah anak dengan diskalkulia. Jadi benar-benar tidak mampu memahami operasi matematika yang dasar. Ya, ini diskalkulia. Kemudian yang selain sebelumnya itu sebelum disleksia, diskalkulia itu ada disgrafia. Kalau disgrafia ini unik sekali dan memang presentasinya agak sedikit dibandingkan disleksia. Jadi kalau ada di learning disability, ada prosentasenya lagi nih anak dengan disgrafia, disleksia dan diskalkulia. Ini disgrafia memang agak paling sedikit. Karena ini lebih kepada dia kesulitan dalam menulis, khusus menulis, gitu ya. Ketidakmampuan belajar yang melibatkan kesulitan dan kemampuan untuk menghasilkan tulisan huruf yang terbaca dan otomatis dan seringkali tulisan angka. Jadi baik angka maupun tulisan huruf itu dia tidak bisa dengan baik. Jadi bahasa verbalnya bagus, lisannya bagus, tapi begitu menulis dia tidak bisa. Tapi bukan gangguan motor, gitu. Jadi lebih kepada pengorganisasian dari dia menulisnya. Dan biasanya tulisannya itu sangat tidak bisa terbaca. Yang katanya kayak tulisan dokter itu ya, karena dokter tulisannya bagus-bagus ya sebenarnya. Ini benar-benar yang tidak bisa dibaca, gitu. Sangat berantakan dan sangat tidak beraturan. Gitu. Jadi itu adalah disgrafia. Ini sedikit prosentasenya yang dibandingkan diskalkulia dan disleksia. Dan ada beberapa gangguan lain yang berhubungan dengan learning disability, yaitu gangguan bahasa lisan dan tulisan. Ya, berjuang dengan pemahaman dan pengekspresian. Agak mirip dengan disleksia, tapi disleksia itu lebih general ya. Benar-benar kemampuan bahasanya itu sangat terhambat dan benar-benar hampir dikatakan sulit sekali untuk dia membaca. Kalau yang gangguan dalam bahasa ini ada spesifikasinya. Dia khusus kepada semantik dan sintaksis. Gitu. Semantik ini berkaitan dengan penyandian makna, jadi makna dari kata itu sulit sekali dipahami, dan pemrosesan sintaksis berkaitan dengan pemahaman tentang urutan kata dan bagaimana harus dapat mengubah makna. Jadi ini ada anak yang mirip memang dengan disleksia, kembali lagi, tapi dia hanya khusus semantik dan sintaksis. Jadi dia akan sulit memaknai kata. Jadi perlu berulang-ulang untuk dia paham makna kata, atau menyusun kalimat. Jadi kalau anak disleksia kan baca aja hampir nggak bisa, ya. Kalau ini dia bisa baca, tapi nyusun kalimatnya itu suka terbalik. Jadi contohnya misalnya kalau saya mau makan, tadi nulisnya dia menyampaikannya saya makan mau, misalnya gitu. Atau ya seperti itu, jadi suka terbalik-terbalik. Jadi bukannya dianya tidak bisa membaca, tapi ketika dia menyampaikan urutannya suka terbalik-terbalik. Gitu. Itu adalah gangguan yang bahasa yang spesifik, lisan maupun tulisan. Itu adalah bentuk-bentuk dari learning disability. Nah, kita masuk ke tema yang bersama nih ya. Gimana sih PJJ ini selama pandemi dan bagaimana dampaknya pada anak learning disability? Gitu. Tadi kalau kita udah kenal learning disability bagaimana, terbayang ya bagaimana beratnya mereka belajar secara online. Gitu. Karena idealnya siswa-siswa ini dengan learning disability, mereka pasti mendapatkan perlakuan khusus ketika mereka belajar. Perlakuan khusus di sini ketika di sekolah, biasanya mereka ada enrichment atau ada semacam shadow teacher atau guru khusus yang akan mendampingi mereka untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih atau kesempatan-kesempatan belajar yang lebih banyak dibandingkan teman-temannya. Atau misalnya ada program khusus seperti semacam tambahan lah ya, yang mana anak-anak dengan learning disability ini akan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Jadi kayak anak yang disleksia, materinya mungkin disamakan, tetapi untuk pemahaman yang lebih lanjut supaya dia paham, ditanyakan lebih lagi, cara belajarnya pun juga mungkin akan berbeda dan perlu guru khusus tadi yang saya sampaikan. Nah, ini yang membuat ketika online tidak mungkin atau hampir tidak mungkin bisa dilakukan. Gitu, ya. Sehingga ya pasti munculnya adalah hal-hal ini yang biasa ditemui.
Media belajar selama online itu apa sih yang biasanya digunakan ya? Sampai saat ini guru-guru itu menggunakannya, maaf kalau saya sebut merek ya, Google Classroom, Google Meet, Zoom, WhatsApp gitu ya, dan lain-lain. Yang mana pasti intinya tidak ada pertemuan secara langsung gitu ya. Kemudian pasti tidak ada guru yang pendamping, tidak ada kehadiran guru pendamping di sini gitu ya. Sulit tidak seperti halnya pertemuan yang secara langsung sebelum pandemi. Sementara guru pendamping itu adalah sangat penting, sangat krusial buat anak-anak dengan learning disability. Dan dampaknya yang paling kelihatan pasti prestasi belajar mereka menurun, dan menurunnya sangat drastis. Belum lagi ada gangguan-gangguan emosional lainnya yang bisa terdampak dikarenakan kondisi belajar yang online ini, gitu ya. Siswa dengan learning disabilities kan terbayang betapa frustrasinya mereka belajar online, gitu ya. Mereka ingin bisa memahami, tapi mereka nggak paham. Kemudian guru yang pendamping mungkin tidak bisa langsung terjun langsung untuk mengetahui di mana kesulitannya anak, gitu ya, atau langsung mengintervensi. Kalau di kelas kan mungkin bisa langsung diintervensi. Kamu kesulitannya di mana? Apa yang belum paham? Yang mana? Jadi guru itu bisa langsung ya memberikan intervensinya. Tapi kalau secara daring ini kan perlu waktu ya, perlu waktu khusus dan tempat khusus. Jadi banyak sekali dampak-dampak baik psikologis maupun dalam hal akademis gitu ya pada siswa dengan learning disabilities pastinya. Nah, kesulitan dan dampak yang dihadapi itu kemungkinan apa saja ya? Yang pertama itu kondisi internal peserta didik, kondisi emosional dan motivasi siswa. Mood mudah berubah karena situasi rumah sangat berbeda dengan situasi di kelas. Anak-anak ini karakteristiknya selain tadi adalah saya hanya mengenalkan identifikasi ciri-cirinya ya, tapi sebenarnya yang paling utama itu mereka itu semua memiliki ciri yang mirip, yaitu adalah mood-nya yang mudah sekali berubah. Mood berubahnya ini dikarenakan frustrasinya mereka dalam menghadapi tuntutan-tuntutan akademik, gitu ya. Ini terjadi ketika proses belajar sebelum pandemi, apalagi ketika sudah belajar pandemi yaitu online. Ya bagi mereka di rumah itu bukan belajar kan, gitu ya. Ya moodnya mereka adalah mood untuk tidak belajar, sehingga pasti ada motivasinya sudah pasti akan menurun. Nggak usah kan anak dengan kebutuhan khusus learning disability, mungkin anak yang umumnya saja yang tidak dengan kebutuhan khusus pun juga mengalami perubahan mood ya ketika belajar online. Kemudian masalah yang lainnya juga ini juga dihadapi oleh semua siswa menurut saya, ini hasil penelitian, ketersediaan teknologi dan finansial. Jadi nggak semua anak dengan learning disability ini adalah anak-anak yang mampu, gitu ya, dan mampu menyediakan sarana belajar online yang memadai. Nah, ini jadi masalah. Kemudian kondisi tempat tinggal. Nah, ya tadi ketidakmampuan bisa juga berhubungan juga dengan kondisi tempat tinggal yang mana tidak ada akses internet yang memadai, sehingga pasti akan terhambat belajarnya. Kemudian kesulitan yang dihadapi sekolah. Jadi nggak cuma muridnya aja, bukan siswanya aja. Sekolah pun juga sebenarnya sangat sulit. Siswa mereka yang dengan learning disability yang tadinya adalah belajar secara normal harus dengan online, maka sekolah pun mengalami perubahan dan adaptasi juga. Nah, yang paling dirasakan oleh sekolah itu adalah siswa mengalami keterlambatan berpikir karena tidak memperoleh bimbingan belajar secara langsung. Tadi ya, karena program sekolah yang dengan anak learning disability atau sekolah inklusi namanya ya. Sekolah inklusi itu adalah sekolah yang mana mereka menyediakan program belajar khusus untuk anak dengan learning disability, tapi bersama-sama dengan siswa yang lain yang mungkin perkembangannya baik-baik saja atau tidak ada masalah dengan disability. Nah, guru sekolah ini pasti sudah memberikan program khusus, sudah membuat program khusus. Tapi program ini dikarenakan pandemi dan harus online menjadi tidak berjalan. Akhirnya apa? Anak-anak yang tadinya di learning disability yang diharapkan bisa mendapatkan intervensi yang baik menjadi tidak mendapatkan perlakuan yang khusus tadi, menjadi menurun pastinya, terutama kemampuan berpikirnya, gitu ya. Yang pasti juga akan berdampak pada tadi penurunan prestasi belajar secara keseluruhan. Nah, selain siswa sekolah, ada lagi yang juga bisa terdampak juga adalah pasti orang tua di rumah, gitu ya. Beberapa orang tua mungkin tidak memahami atau tidak punya latar belakang
pendidikan. Maksudnya pendidikan di sini adalah mengenai bagaimana sih proses belajar, proses pendidikan gitu ya. Bukannya tidak berlatar belakang pendidikan yang baik, bukan, tapi lebih kepada tidak punya pengetahuan dan pengalaman khusus bagaimana berhubungan dengan anak-anak learning disabilities dalam hal belajar. Gitu. Ya, mungkin dalam keseharian mereka sudah tahu. Nah, ini yang membuat orang tua ini dengan segala macam tanggung jawabnya mereka juga, menjadi mereka pun juga frustrasi menghadapi anak-anak dengan learning disability belajar online. Karena kan akan banyak orang tua di rumah yang berhubungan langsung dalam proses belajar ini dengan segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Sementara mungkin mereka tidak punya pengetahuan khusus dan pengalaman khusus untuk menghadapi kegiatan belajar untuk anak-anak learning disability, gitu ya. Jadi ini adalah masalah-masalah yang teridentifikasi atau terpotret yang dialami oleh siswa-siswa dengan learning disability dalam belajar online, gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang bisa dilakukan? Gitu ya. Kalau kita udah menemukan masalahnya, ya kita nggak bisa kan membiarkan kondisi penurunan prestasi, penurunan motivasi, perubahan mood yang tidak nyaman pada siswa dengan disability dengan kondisi pandemi yang seperti ini. Yang alhamdulillah mungkin sekarang sudah bisa ya beberapa proses tatap muka, walaupun terbatas sudah mulai dilakukan, sehingga mungkin siswa-siswa dengan learning disability sudah mendapatkan kembali intervensi-intervensi khusus yang sudah dirancang oleh sekolah tadi, sehingga bisa membantu mereka lah setelah hampir 2 tahun ini mereka tidak bisa mendapatkan hal itu gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah pembelajaran yang positif. Di sini adalah pembelajaran yang dilandasi orientasi pada anak, jadi fokus kepada anak ya berdasarkan relasi positif yang saling memahami antara guru, siswa dan orang tua. Ya, anak-anak dengan learning disability ini kan tadi yang paling kelihatan selain hambatan dalam belajarnya adalah perubahan mood-nya mereka karena kondisi frustrasinya mereka ya menghadapi tadi. Nah, ini yang harus menjadi fokusnya guru dan orang tua di rumah ketika belajar online. Ya, jadi kondisi psikologis atau mental anak itu paling penting sehingga ya akan ada baiknya bahwa memang anak dengan learning disabilities ini dengan keistimewaannya mereka pasti juga mendapatkan perlakuan yang istimewa dalam pembelajaran online. Jadi memang tuntutannya tidak bisa kita samakan dengan siswa-siswa lain yang tidak dengan learning disability. Gitu ya. Jadi sehingga orang tua maupun guru harus terus berkomunikasi agar yang penting anak ini bisa tetap belajar dengan sesuai dengan keinginannya mereka, kemampuannya mereka, dan dilihatlah kondisi psikologis atau kondisi mentalnya mereka. Sehingga tidak ada paksaan karena kita nggak bisa memaksa dengan kondisi anak dengan learning disability belajar online seperti anak-anak pada umumnya, gitu ya. Itu yang paling penting yang pertama. Jadi kesehatan mental atau bisa dikatakan ke mood-nya si anak harus lebih kita fokuskan untuk lebih positif, gitu ya. Dan harus ada komunikasi dua arah nih antara orang tua dan guru. Jadi guru pun harus terbuka, ya, membuka diri untuk mendapatkan pertanyaan, mendapatkan bisa dikatakan keluhan atau curhatan orang tua mungkin ya dengan anak-anak learning disabilities-nya mereka dalam proses belajar online, sehingga guru pun mungkin bisa membuka diri untuk mendengarkan hal itu dan membantu memberikan solusi-solusi yang mungkin sudah mereka pikirkan dan rencanakan bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan kepada siswa learning disability agar mereka tetap bisa belajar sesuai dengan yang seharusnya. Nah, orang tua pun juga harus membuka diri dengan menerima bahwa ini adalah kondisi yang harus kita hadapi, ya, bagaimana caranya anak tetap bisa belajar dan tetap positif berkembang dengan baik anak tersebut, gitu ya, meskipun dengan kesulitan-kesulitannya mereka, ya harus menerima juga masukan-masukan dari guru, gitu ya. Misalnya guru punya program apa untuk pendampingan siswa dengan learning disability, maka sebisa mungkin orang tua mendukung hal itu. Misalnya itu harus dilakukan di rumah, maka harus temanilah anak Anda gitu ya, sertailah anak Anda ketika belajar gitu ya. Mungkin seperti itu dengan tetap sesuai kemampuan orang tua pastinya ya. Seperti jadi harus ada komunikasi dua arah ya. Dan yang terakhir itu ya tadi penyesuaian target tuntutan belajar. Nah, ini tidak bisa kita samakan lah evaluasi belajar anak tidak dengan learning disability dengan anak yang mengalami learning disability, terutama dalam proses pembelajaran jarak jauh atau online, gitu ya. Mungkin tidak hanya anak-anak dengan learning disability ya,
kondisi sekarang ini siswa-siswa yang tidak dengan disability saja sudah ada penyesuaian dalam evaluasi belajar ya. Guru-guru dan sekolah sudah melakukan hal itu. Apalagi anak dengan learning disability. Jadi yang paling penting adalah sekarang selama masa pandemi ini anak tetap mau belajar, jadi menjaga mood-nya mereka, kemudian mereka tetap bisa terus berkembang dengan lebih baik, gitu ya, walaupun tidak sesuai dengan target yang sudah direncanakan sebelum pandemi, misalnya targetnya anak saya harusnya sudah bisa ini, begini, ya itu mungkin tidak bisa lagi kita sampaikan standar yang seperti itu, gitu ya. Jadi kita harus lebih melihat perkembangan hari demi hari, gitu ya, bagaimana nih anak dengan learning disability. Yang paling penting adalah mereka tetap positif, berkembang dengan positif, berkembang dengan baik, dan masih mau belajar, gitu. Itu adalah sedikit ya mungkin ya informasi mengenai learning disability dan bagaimana situasi pembelajaran mempengaruhi perkembangan mereka dan mungkin apa solusi yang bisa dilakukan dalam menghadapi hal itu. Itu dari saya. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, saya kembalikan ke Zuni ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Ibu Bulan atas pemaparan materinya yang luar biasa. Seperti yang tertera pada slide terakhir Ibu Bulan nih, jangan khawatir hadirin sekalian, karena setelah ini akan dibuka sesi tanya-jawab. Buat kalian silahkan memanfaatkan, buat para hadirin silahkan memanfaatkan sesi ini, seperti yang sudah tadi saya bilang, bahwa akan ada door prize nih untuk penanya terbaik. Jadi bisa banget nih untuk waktu pertanyaan ini, teman-teman boleh drop, atau Bapak Ibu hadirin juga boleh drop pertanyaan yang sekiranya cukup perlu ditanyakan untuk informasi lebih lanjut, atau ternyata berangkat dari sebuah fenomena yang pernah dialami juga boleh ya Ibu ya, sharing-sharing kita di sini. Oke. Door prize-nya apa? Door prize-nya itu adalah e-money. Jadi e-money-nya cukup lah ya e-money ini buat check out toko oren atau toko hijau, terserah para hadirin semua. Pokoknya insya Allah cukup lah. Atau untuk beli skincare juga cukup buat tambah-nambahin. Jadi siapa tahu beruntung, jadi boleh langsung ditanya aja. Nah, reminder juga kepada para hadirin yang ingin bertanya boleh dengan dua cara. Yang pertama boleh raise hand jika emang perlu untuk sekiranya diungkapkan secara verbal gitu ya. Jadi biar gak dominan saya aja nih dan biar ada suara lain gitu ya yang menemani ruang Zoom meeting ini gitu, itu boleh banget. Atau teman-teman juga dan para hadirin serta Bapak Ibu boleh banget nih nanya ya via chat Zoom dengan format nama _ pertanyaan seperti yang sudah tertera. Oke, sudah mulai ada yang bertanya. Mungkin boleh langsung aja kali ya Ibu ya? Boleh, silakan Zuni. Oke, saya izin membantu ya. Pertanyaan pertama itu dari Rahmatullah. Oke, benar. Ahmadullah, bagaimana menghadapi anak yang diam saja saat berkomunikasi dengan guru, namun saat dengan temannya dia bicara lancar, seperti itu. Oke, saya langsung jawab, Zuni. Begitu? Halo, Zuni. Apa langsung dijawab? Iya, boleh Ibu. Langsung dijawab pertanyaannya. Oke, baik. Dari Rahmatullah ya. Di mana nih Rahmatullah? Belum, nggak ada ya. Baik. Terima kasih pertanyaannya, Rahmatullah. Jadi ketika online nih ya, anak ada yang diam saja saat berkomunikasi dengan guru, namun saat dengan temannya dia bicara lancar. Anak-anak sekarang amazingly ya, masa pandemi mereka sangat berkembang dengan pesat masalah teknologi. Bukan cuma bicara dengan teman nih, kadang-kadang mereka pakai kolom chat loh yang gurunya juga nggak baca di Zoom, dan mereka udah chatnya udah panjang sendiri, tapi ya guru lagi ngejelasin gitu ya. Ya ini nggak sedikit yang kayak gini gitu. Rahmatullah sebenarnya begini, kalau memang kelasnya itu adalah kelas yang cukup kecil, yang maksudnya jumlahnya adalah masih di bawah 20 barangkali ya siswanya. Kalau memang terlihat ada siswa yang seperti ini, mungkin boleh loh dipanggil nama anaknya gitu ya. Boleh sering kali dipanggil nama anaknya, misalnya dikasih sedikit tugas yang sambil interaktif, misalnya coba bacakan halaman sekian gitu tentang aktif, coba dibaca itu di buku,
baca yang keras gitu ya. Jadi anak ini merasa diperhatikan gitu ya, bahwa oh saya ternyata diperhatikan. Nomor satu, kalau misalnya dia kurang konsentrasi, diamnya aja karena kurang konsentrasi, jadi kalau dipanggil kan dia jadi akhirnya oh ternyata saya harus fokus nih, dan dia akhirnya baca. Jadi boleh kok sering dipanggil seperti itu ya namanya. Jadi jadi dia merasa diingat, gitu. Dia merasa diperhatikan. Jadi ya mudah-mudahan seiring berjalannya waktu anak itu akan lebih aktif, akan lebih berani untuk ngomong atau lebih berani untuk berinteraksi dengan gurunya. Gitu. Jadi karena ada ya anak yang mungkin nggak kenal gurunya selama ini karena kan udah 2 tahun ya kurang lebih, jadi nggak pernah ketemu sama gurunya sehingga dia canggung gitu untuk ngomong sama gurunya. Tapi kalau sama teman kan mungkin memang sudah beberapa mungkin kalau yang kelas 1 waktu kelas 1 udah pernah ketemu atau kelas 2 gitu ya misalnya. Seperti itu sih. Jadi biasanya dikarenakan ada kecanggungan. Jadi dipanggil aja lah kalau ini ya Rahmatullah ya. Itu dari saya, Zuni barangkali mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Ibu. Apakah sudah terjawab Bapak Rahmatullah? Jadi lebih ke reach out dulu ya Bu ke anaknya. Ya betul sekali. Di notice ya kalau bahasanya apa ini kita ya. Kita ini harus kita perhatikan gitu. Oke, kata Rahmatullah sudah terjawab. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu dari Bapak Aan Ibadur Rahman. Izin bertanya Bu, apakah untuk mengetahui seorang anak yang memiliki learning disability ini butuh konsultasi lebih lanjut? Jika iya, sebaiknya kemana ya Bu? Terima kasih. Boleh dijawab Ibu. Oke, sebentar ya, saya sambil baca. Oh ya, apakah untuk mengetahui seorang yang memiliki disability? Oh iya, betul sekali Pak Aan ya Bapak ya. Jadi memang learning disabilities ini tidak serta-merta saja kita langsung menentukan anak ini misalnya ada hambatan belajar sedikit aja gitu lah. Misalnya kok belum bisa baca nih anak saya gitu, udah kelas 1 SD atau udah kelas 2 SD, terus tiba-tiba langsung kita bilang, waduh anak saya jangan ada learning disabilities gitu. Nggak begitu juga sih Pak ya, jadi memang perlu ada penelusuran lebih lanjut lagi dan dimulai dari memeriksa dulu kondisi fisiknya anak. Itu pun kalau memang benar-benar sudah di atas kelas 3 ya Pak gitu. Sebenarnya kalau masih di bawah kelas 3 SD menjadi suatu hal yang masih wajar anak kalau belum lancar membaca, belum lancar menulisnya gitu ya. Jadi masih dalam proses belajar lah intinya memang untuk melancarkan. Jadi mungkin kekhawatiran udah boleh mulai dikduk tuh ketika sudah kelas 3, baca masih belum lancar, nulis juga masih berantakan, misalnya berhitung pun yang operasi matematika dasar tambahan atau kalian atau kurang saja belum paham, betul-betul belum paham walaupun angkanya sangat sederhana gitu ya, misalnya cuma 10 kali 2 gitu benar-benar nggak paham, mungkin perlu dilakukan pemeriksaan khusus gitu. Dan pemeriksaannya pun juga nggak cuma 1 kali ya Pak ya, pasti ada beberapa rangkaian pemeriksaan. Baru bisa dikatakan, oh anak ini memang mengalami learning disabilities yang mana. Seperti itu Zuni mungkin jawabannya ya. Oh sebaiknya kemana? Pertanyaannya. Kemananya memang ada psikolog pendidikan Bapak ya, ada juga pedagog itu khusus pendidik juga ada. Jadi misalnya ada satu sekolah khusus ya yang memang menyediakan tools atau alat-alat untuk mengidentifikasi anak dengan kesulitan belajar. Tapi biasanya memang ke psikolog pendidikan juga sih gitu. Ke dokter juga ya, khususnya untuk saraf misalnya ya, atau kemampuan motorik, kemampuan penglihatan, visual, pendengaran, semuanya harus dicek gitu. Jadi itu semua untuk learning disability. Begitu, Zuni. Oke, baik. Terima kasih. Apakah sudah terjawab, Pak Aan Ibadur Rahman? Boleh Oke, terima kasih atas jawabannya, Ibu. Sama-sama, Pak. Oke, beranjak dari sepertinya tadi yang nanya itu para pendidik ya Ibu. Sekarang kita udah mulai masuk ke mahasiswa nih yang nanya nih. Dari Aryo Bimo Syafiq Dirgantoro, selamat sore Ibu Dwi, terima kasih atas pemaparan materinya. Saya Aryo Bimo Syafiq ingin bertanya, apakah nantinya anak dengan learning disability ini akan menurunkan disabilitas mereka kepada keturunannya nanti? Oke,
Aryo Bimo, ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, mungkin saya tidak secara mendalam tadi membahas mengenai penyebab ya. Faktor penyebabnya memang banyak. Yang pasti adanya identifikasi adalah adanya gangguan perbedaan fungsi otak anak dengan disabilitas dengan yang tidak. Gitu ya. Jadi hal ini ada berhubungan dengan genetis memang. Jadi ada kemungkinan memang dari riset terkait itu bisa menurunkan atau dia sendiri pun diturunkan. Jadi dia mengalami disability, dia mendapatkan kesulitan tersebut dikarenakan ada salah satu dari orang tuanya atau mungkin kalau ditulis lebih lanjut keluarganya adalah mengalami disabilities yang sama. Jadi memang ada kemungkinannya. Tapi tidak 100% ya, maksudnya tidak pasti diturunkan, tapi memang ada. Itu jawabannya. Itu hasil penelitian yang saya pahami. Begitu, Zuni. Oke, baik. Terima kasih. Berarti ada potensi ya, lebih kepada ada potensinya. Betul. Memang hasil penelitiannya pun juga menyatakan ada faktor keturunannya, karena itu juga adanya kelainan dalam fungsi otak yang disebabkan oleh gen, gitu ya, genetik. Jadi memang ada kemungkinan jadi turunan. Oke, baik, menarik sekali. Kita lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya dari Salsabila Rifda. Selamat sore, Ibu Wulan. Terima kasih atas pembahasannya yang sangat menarik. Izin bertanya, apakah gangguan semantik atau gangguan spesifik seperti susunan kata terbalik dapat diakibatkan karena sedari kecil anak dibiasakan multi-language? Terima kasih banyak, Ibu. Sehat selalu. Boleh, silakan, Ibu. Oke, baik. Gangguan semantik karena adanya multi-language ya. Kalau di sini, kalau dia masuk ke learning disabilities, tidak. Memang ada tadi gangguan di dalam fungsi berpikir atau fungsi otaknya ya, jadi lebih ke sana. Jadi kalau misalnya dikarenakan karena multi language itu lebih ke gaya bahasa gitu yang sebenarnya bisa diperbaiki. Kalau yang itu hanya lebih ke gaya bahasa ya, karena adanya perbedaan aturan berbahasa bahasa kita dan bahasa asing lainnya gitu ya, atau bahasa lain. Jadi anak menjadi ketelisut di bukan kemampuan berpikir, lebih ke menyatukan informasinya. Jadi kan kalau jadi ngasih kuliah nih ya, gini, jadi maksudnya kalau di kepala kita itu kan setiap kali ada informasi baru dia akan membentuk suatu konsep baru di otak kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia di otak bagian mana, kemudian ada bahasa lain. Nah, ini ketika anak mau mengekspresikan keaktifannya yang mana nih otaknya, bagian bahasa yang mana gitu, yang akan lebih aktif. Kalau masalah aktif kan berarti lebih kepada sering atau enggaknya digunakan. Nah, jadi kalau dia ketelisut, dia mau ngomong bahasa, jadi dia maunya menjelaskannya pakai bahasa Indonesia, tapi akhirnya keluarnya bahasa Inggris campur-campur bahasa Indonesia. Nah, itu sebenarnya lebih kepada gaya bahasa, gitu ya. Jadi kelancaran di kepalanya dia aja untuk mindahin dari sini ke sini, gitu ya. Kalau saya ngebayanginnya gitu lah. Jadi ini lebih kepada kebiasaan. Tapi kalau anak yang ada gangguan semantik dan sintak tadi, itu memang ada pemrosesan informasi yang tidak tepat di kepalanya gitu. Jadi itu perbedaannya. Tadi siapa yang nanya? Salsabila. Salsabila, ya. Jadi itu Salsabila ya. Jadi itu perbedaannya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Apakah sudah terjawab? Oh, berarti tidak disebabkan oleh multi language ya, Bu, katanya Salsabila Rifda. Tidak, utamanya tidak itu. Jadi intinya gini, yang saya pahami learning disability ini pemrosesan informasinya yang salah. Jadi memang ada suatu kondisi di dalam fungsi otaknya dia yang mana terjadi kesalahan dalam pemrosesan informasi sehingga semantik dan sintaksisnya ini suka tukar-tukar. Jadi bukan hanya disebabkan oleh multi language gitu, tapi multi language. Jadi anak dengan multi language itu bukan juga dikatakan learning disability gitu ya. Jadi lebih kepada tadi yang saya jelaskan. Kalau anak dengan multi language itu lebih kepada kecepatan dia fleksibilitas dianya aja menggunakan bahasa. Gitu. Oke, baik. Apa sudah dipahami kepada Salsabila Rifda penjelasannya? Atau ada yang ingin ditanyakan kembali juga boleh? Tidak apa-apa. Sudah dapat dipahami, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya, baik. Sama-sama.
Mohon maaf apa suara saya masih jelas ya? Karena saya agak mendengarnya agak putus-putus suaranya Zuni. Jelas Ibu, Jelas sepertinya ya? mungkin Iya. penyelesaiannya saya sepertinya. Oh iya, kesulitan kita online begini ya. Ya semoga tidak menghambat lebih lanjut Betul tugas ya. kita. Tadi takutnya saya ketika menjelaskan suaranya terputus-putus jadi tidak tersampaikan dengan seharusnya. Iya, baik. Oke, aman Ibu, aman. Oke, lanjut ya Bu. Dari Eno Rahma Putri, bagaimana cara mengidentifikasi dengan tepat jika orang tua tidak mengetahui anaknya mempunyai gangguan belajar? Kemudian, bagaimana caranya membangun mood anak yang memiliki disabilitas, karena mungkin untuk anak-anak yang tidak mengalami gangguan pun cukup sulit membangun mood anak saat belajar. Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya Eno cukup kompleks ya pertanyaannya ya. Baik, mengidentifikasi dengan tepat jika orang tua tidak mengetahui anaknya. Oh, jadi belum tahu ya anaknya ini learning disabilities atau tidak. Gitu ya. Sebenarnya tadi ada pertanyaan dari Pak Aan yang mungkin bisa sudah sedikit menjawab ya, bahwa memang learning disabilities atau tidaknya itu kita boleh khawatir setelah kelas 3 tadi yang saya bilang tadi ya. Ini mungkin ini hasil research ya yang saya sampaikan hasil penelitian. Jadi kenapa? Karena secara hasil penelitian setelah kelas 3 itu mungkin usia 9 atau 10 tahun, seharusnya pembelajaran dasar ini nih, membaca, menulis, berhitung yang sederhana, kembali lagi ya, yang dasarnya itu sudah otomatis. Ya. Jadi tidak perlu lagi diajarin lagi bagaimana menulis huruf A, B, C gitu ya, menyatukan kata itu mereka udah otomatis. Jadi ketika memang sudah usia lebih dari situ dan ternyata ada masalah, bacanya belum lancar dan lain sebagainya, itu orang tua sebenarnya perlu khawatir dan perlu memeriksakan anaknya, gitu ya. Mengidentifikasi dengan tepat. Kalau mengidentifikasi dengan tepat, memang nggak bisa sendiri ya, pastinya perlu ada bantuan dari profesional yang tadi mungkin sudah saya sampaikan, bisa ke dokter, ke terapis, ya, ke psikolog dan ke ahli pendidikan juga ada ya ahli pendidikan yang namanya pedagog gitu, karena mereka biasa memberikan stimulasi belajar, terus dilihat ini anak masalahnya di mana nih, kekurangannya di mana, usia segini harus sampai mana, itu pedagog lebih paham sebenarnya, mereka lebih punya standarisasi yang lebih tepat dibandingkan mungkin psikolog. Nah kalau psikolog ini lebih kepada fungsi-fungsi dasar psikologisnya bagaimana gitu ya. Kalau dokter itu pasti akan lebih fokus ke fisiknya, akan dicek semuanya, tadi mungkin nanti bisa disarankan untuk coba periksa saraf, periksa dan lain sebagainya, sampai akhirnya kalau semuanya baik-baik aja, tapi masih mengalami hambatan dan tidak karena faktor-faktor tadi yang sudah saya jelaskan di slide saya, ada kemungkinan anak ini learning disabilities gitu. Seperti itu, maka akan ada pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, maaf Zuni saya agak lost tadi dari yang Eno. Pertanyaan berikutnya itu terkait dengan cara membangun mood anak Iya. yang memiliki disabilitas. Cara membangun mood anak memiliki disabilitas. Ini tantangan ya, tantangan sekali. Yang paling penting gini, ini kita konteksnya belajar di rumah ya. Konteks belajar di rumah, ada pandemi, semasa pandemi. Yang paling penting adalah orang tuanya tenang dulu. Gitu. Kalau orang tuanya moodnya juga udah bagus, ya, baru bisa membantu mood anak itu untuk lebih bagus, gitu ya. Karena contohnya aja kayak tadi saya aja kan sebenarnya saya nggak terlalu yakin suara saya bagus nggak ya, tepat kedengeran nggak ya, karena kita aja yang sudah dewasa dan tidak mengalami learning disability saja memiliki kekhawatiran kan dalam proses belajar daring seperti ini gitu ya. Apalagi mereka yang seorang anak dan dengan learning disability gitu ya. Pasti moodnya mudah sekali. Jadi orang tuanya dulu nih moodnya dijaga, diperbaiki. Ketika moodnya orang tuanya sudah oke, maka itu akan bisa membantu anak untuk lebih bagus moodnya. Mood yang lebih bagus itu seperti apa? Ya didampingi pasti anaknya. Ya memang anak dengan learning disability ini pasti perlu pendampingan yang lebih. Oleh karena itu makanya di pembelajaran yang tatap muka secara langsung tuh mereka sebenarnya punya guru pendamping gitu, anak-anak inklusi ini gitu, anak-anak. Jadi guru pendamping itu kan dipindahkan ke orang tua ketika masa pandemi ini ya. Jadi ya orang tua lah berperan sebagai guru pendamping. Ya nggak mudah pasti, saya yakin sekali dengan segala kesibukan orang tua gitu ya, tanggung jawab orang tua. Jadi moodnya dulu orang tua jaga, perbaiki mood Anda, kemudian bantu anak Anda gitu. Bagian membantunya ya masing-masing ya, individual pastinya. Kalau anaknya sukanya ngegambar dulu sebelum belajar, ya udah ikutin aja. Anaknya
belajarnya maunya sambil megang mainan sesuatu, ya nggak apa-apa, diikutin aja dulu. Karena tujuannya tadi, anak learning disability dia mau duduk, dia mau belajar, terus dia mau mendengarkan, itu saja sudah menjadi tuntutan atau target yang sudah baik gitu untuk mereka. Jadi nggak bisa kita samakan sama anak yang tidak dengan learning disabilities ya. Gitu. Mungkin saya bisa sharing pengalaman anak saya. Kebetulan anak saya itu juga di kelas inklusi, jadi dia ada anaknya, temannya juga berkebutuhan khusus gitu ya. Memang orang tuanya terlihat fokus sekali ketika belajar. Jadi kalau ada belajar lagi Zoom begini, orang tuanya itu nggak jauh, pasti posisinya dekat sama si anak, walaupun nggak kelihatan di layar ya. Jadi gimana caranya si anak itu, misalnya 30 menit aja belajarnya, biasanya nggak lama ya kalau online, kalau sekolah, 30 menit sampai 40 menit itu orang tua itu ada di situ memang. Dan selalu ngejagain bagaimana anaknya, coba dengerin itu Pak Guru ngomong apa, kayak gitu. Jadi saya lihat, oh orang tuanya sangat memperhatikan, sangat berada di dekat situ. Jadi ternyata itu cukup efektif. Jadi anak bisa duduk, mendengarkan, dan mau berinteraksi. Guru pun juga menjaga mood anaknya dengan cara menotis tadi. Jadi mungkin pertanyaan Pak Rahmatullah yang pertama ya, anak-anak learning disability harus dinotis, harus dipanggil, harus disebut namanya, gitu, supaya dia langsung tertarik perhatiannya, gitu. Misalnya namanya siapa ya, misalnya nyebut lagi saya, ya misalnya siapa lah namanya gitu ya. Maaf ya kalau sih ada nama ya, misalnya Melisa gitu. Melisa, apa kabar? Memang mereka pendekatannya harus lebih berbeda, gitu. Ya jadi panggil lah siswa itu. Jadi itu sih jaga moodnya ya, kalau pengalaman saya di melihat PJJ anak saya, kebetulan juga di kelasnya juga ada anak learning disabilities. Saya lihat guru dan orang tuanya bersikapnya seperti itu. Gitu. Dan menurut saya itu cukup efektif ternyata. Jadi itu yang mungkin bisa dicoba juga ya. Itu jawabannya. No ya. Iya. Ya, baik, terima kasih Bu. Mungkin saya sedikit mengkonfirmasi dari jawabannya. Oh, ada berarti diidentifikasikan berdasarkan perkembangan usianya ya Bu. Kemudian dapat melalui bantuan profesional seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Wulan. Kemudian terkait dengan mood harus dibangun dari orang tuanya terlebih dahulu. Yep. Ya, oke. Berarti sudah dapat dipahami ya, Enu ya. Boleh dikonfirmasi kembali? Baik, sudah Ibu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Dari Titis Puspitasari. Selamat sore Bu Wulan. Sebelumnya terima kasih atas materi yang sangat menarik ini. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana cara menangani pemikiran orang tua yang merawat anak disabilitas, yang mana di lingkungan saya masih suka merasa malu dan akhirnya pendidikan dan pengalaman yang didapat oleh anak menjadi kurang dan mereka menjadi semakin terbelakang dalam hal pengetahuan. Seperti itu Ibu. Oke, bagaimana menangani pikiran orang tua? Ini memang tidak semua orang tua tuh punya pengetahuan yang sama gitu ya mengenai learning disability ini. Jadi sebenarnya kalau bagaimana caranya sih lebih kepada pertama tuh orang tua harus menerima kondisi ini gitu. Jadi bahwa anak dengan learning disability ini memang perlu perlakuan khusus gitu, perlu penanganan khusus. Ya, yang selanjutnya sih ketika orang tua sudah menerima, memang ada baiknya orang tua itu memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang anak dengan learning disabilities. Ya, jadi mencari tahu gitu ya, mencari informasi, kemudian mungkin ikut-ikut seminar gitu ya, berdiskusi dengan guru, dengan kepala sekolah, bagaimana caranya menghadapi atau menangani anak ini gitu ya. Pasti guru atau sekolah itu punya program khusus, punya cara khusus, yang mana sebenarnya itu bisa menjadi bantuan harusnya untuk orang tua ya. Nah, menyadarkannya sih kalau menurut saya ya memang kita nggak bisa menuntut gitu, tapi apabila ada di dekat kita yang seperti itu mungkin boleh kok gitu kita beri informasinya dahulu gitu ya, kalau kita punya informasi lebih ya. Kita kasih informasinya, ini anaknya mungkin mengalami kesulitan belajar Bu gitu ya, atau Pak seperti apa ini dan sebagainya. Dan yang paling dekat itu kan pasti guru ya kalau memang anak itu sekolah. Nah, guru-guru bisa menyampaikan kalau memang sudah terlihat. Kalau menurut saya guru-guru itu pun juga sangat sensitif sebenarnya dengan perkembangan peserta didiknya ya. Pasti saya yakin sekali mereka sangat perhatian dengan peserta didiknya. Jadi
pasti tahu ada anak yang memang kalau terlihat berbeda itu guru pasti sensitif dengan hal itu dan sebaiknya didiskusikan tuh dengan orang tuanya gitu dan mencoba untuk menyusun atau menyampaikan ada program-program khusus seperti apa sih yang bisa diberikan untuk siswa ini. Mungkin seperti itu ya. Jadi menurut saya kalau menyadarkan orang tua memang nggak bisa langsung demikian, perlu ada orang ketiga atau mungkin perlu ada profesional yang bisa membantu orang tua memahami situasi ini. Gitu Zuni. Mungkin itu ya jawabannya ya dari pertanyaannya tadi. Baik, terima kasih Bulan. Apakah sudah terjawab bagi Kak Titis? Oke. Jadi orang tua harus menambah pengetahuan mengenai hal tersebut terlebih dahulu ya Bu. Jadi setelah mendapat informasi seperti dari guru dan pihak orang tua bisa memahami lebih lanjut. Seperti itu katanya Ya, Kak Titis. betul. Apakah? Harus tahu ya, harus tahu. Gitu. Oke, benar. Mungkin apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Titis Puspitasari. Oke, terima kasih Bulan katanya. Ya, sama-sama. Oke, karena masih ada waktu nih Bu, dan ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Nisrina Hanifah. Izin bertanya Ibu, tadi Ibu memaparkan bahwa orang tua harus menerima keadaan anak yang menyandang learning disabilities, namun tidak semua orang tua dapat menerima situasi tersebut. Sehingga anak makin merasa tertekan karena adanya dorongan dari orang tua, namun si anak pun tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana cara agar guru sebagai orang tua kedua anak di sekolah dapat membantu anak tersebut sehingga anak masih dapat menerima porsi pembelajaran yang sama dengan teman-temannya, tapi ia bisa menikmati selama proses pembelajaran. Jadi mungkin agak mirip sama pertanyaan Titis, cuma ini side-nya sedikit berbeda ya Ibu. Apakah perlu diulang pertanyaannya? Karena cukup panjang. Iya, mungkin intinya adalah ingin menanyakan, saya nggak bisa baca lagi, bentar. Bukan. Oh ini ya, memaparkan bahwa orang tua harus menerima keadaan anak, dan semua orang tua punya situasi tersebut sehingga anak semakin merasa tertekan. Oke. Terus apalagi ya? Tertekan. Mungkin boleh diulang, Zuni, mungkin boleh diulang sedikit. Sehingga, oke, mungkin saya ringkas ya Ibu ya. Jadi pertanyaan dari Nisrina Hanifah ini intinya bagaimana agar anak yang mengidap learning disability di mana orang tuanya tidak menerima situasi tersebut itu tidak merasa tertekan dan ada peran guru sebagai dan apa peran guru sebagai orang tua kedua di sekolah sehingga anak ini bisa mendapatkan pelajaran yang sesuai Ibu. Oh, oke. Jadi ini bertanya lebih kepada ke guru dan bagaimana anaknya supaya nggak tertekan ya. Gini, anak itu kan lingkungannya memang betul sekali tidak hanya orang tua, tapi ada lingkungan rumah, ada lingkungan sekolah, dan yang paling banyak dihabiskan oleh anak itu selain di rumah dan di sekolah, gitu ya. Dulu ya sebelum pandemi. Nah, jadi memang interaksi dengan guru itu memang sangat lebih banyak sebenarnya di usia sekolah gitu. Nah, sepengetahuan saya, sekolah-sekolah itu sudah menjadi sekolah inklusi memang di Indonesia ini banyak ya. Jadi menerima anak dengan berkebutuhan khusus, salah satunya adalah learning disabilities. Ya, jadi saya punya pemikiran dan saya punya keyakinan bahwa guru-guru pun punya pengetahuan yang lebih, sudah punya pengetahuan yang lebih dan pasti sudah diberikan juga berbagai macam pengetahuan mengenai anak dengan learning disabilities. Jadi mereka mungkin akan lebih tahu dibandingkan dengan orang tua, gitu, para guru ya, mengenai learning disabilities. Ya, guru-guru pun juga sudah dibekali berbagai keterampilan untuk menghadapi siswa-siswa dengan learning disabilities. Jadi memang saya pun juga yakin para guru yang sudah mendapat pembekalan keterampilan menghadapi siswa learning disabilities itu akan lebih mampu menghadapi siswanya dengan learning disabilities dibandingkan orang tua, gitu. Itu sih mungkin ya. Jadi yang bisa dilakukan guru adalah pasti memberikan perlakuan yang khusus memang karena anak learning disability kan memang berkebutuhan khusus, gitu. Jadi khususnya di sini bisa dalam bentuk penjelasan yang berbeda, cara pemberian materi yang berbeda, ada juga enrichment, misalnya diperkaya materinya, ya. Kemudian metode pembelajaran yang mungkin juga berbeda khusus untuk anak-anak ini, gitu ya.
evaluasinya pun juga mungkin akan berbeda gitu. Dan itu pasti melibatkan sekolah juga gitu kan ya, bukan cuma gurunya saja gitu. Jadi sekolah juga pasti ikut serta dalam program program perlakuan khusus untuk siswa-siswa tersebut gitu kan. Jadi itu kalau secara personal kembali lagi sebenarnya guru pun juga sudah tahu bahwa mereka yang sudah mendapat pembekalan bahwa mereka memang secara personal pun pribadinya mereka anak-anak ini itu memang perlu penanganan khusus gitu, perlu perhatian khusus dibandingkan siswa-siswa lain seperti itu. Jadi menurut saya ada baiknya kalau guru punya pengetahuan yang sama, orang tuanya pun juga punya pengetahuan yang sama gitu. Dari jawaban saya ke pertanyaan yang sebelumnya, sehingga bisa sinergi nih, saling bekerja sama untuk membantu anak gitu. Mungkin itu ya Zuni. Baik Ibu, apakah sudah terjawab kan Nis Rina? Atau ingin dikonfirmasi, ditanyakan kembali? Boleh. Sudah Kak, terima kasih banyak Ibu atas pemaparannya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih juga Nisrina atas pertanyaannya. Mungkin karena keterbatasan waktu ya Ibu, pertanyaan kita sampaikan pada saat ini. Kemudian terima kasih banyak atas antusiasnya kepada para partisipan semuanya, yang luar biasa juga pertanyaannya nih. Semoga tidak mengurangi kenyataan bahwa kita semua tetap mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat. Oke, setelah pemaparan materi dan sesi tanya jawab tadi nih, mari kita cek and recheck lagi lewat post test yang akan dibantu oleh teman-teman panitia untuk drop link-nya. Para hadirin boleh nanti tinggal diklik aja, mungkin boleh dibantu oleh teman-teman panitia. Drop link post test. Oke, sudah ada ya. Boleh langsung diklik aja, sama seperti sebelumnya, nggak ada benar salah, nggak ada yang harus dipikirkan terlalu dalam gitu. Tapi ini bentuk refleksi dan gambaran seberapa sampainya materi kepada masing-masing dari para partisipan gitu ya. Oke, mungkin agak sedikit ditunggu, boleh kembali dikerjakan terlebih dahulu. Oke. Back against the wall, there goes the floor beneath my feet. A stack of empty crates giving out under me. I'll take one more sleepless night, then book the cheapest flight to buy my head some space to clear. There's no time to cut and run. I can't think about what I've done to get me here. 2 miles off the ground with no clouds to be seen. Give me some air that's cold and clean. Love can't bring me down when I've taken myself way out of reach. Oh, we could smooth the fall, but you know this whole thing's on the slide.
numbers that don't divide. Oh, take one more sleepless night, and I'm on the cheapest flight. Give my head a chance to clear. Oke, terima kasih kepada para hadirin yang sudah mengisi post-test dan sudah secara mandiri ngasih reaction, padahal saya nggak reminder. Terima kasih banyak para hadirin semua. Nah, selain dari post-test, mau reminder juga nih sedikit bahwa akan ada presensi akhir yang harus peserta isi sebagai syarat mendapatkan e-sertifikat. Dan khusus rekan-rekan dari Psikologi Universitas Negeri Jakarta, jangan lupa buat screenshot kehadirannya di room Zoom ini untuk kemudian diisi di link presensi yang dikhususkan untuk mahasiswa Psikologi UNJ. Dan linknya mungkin bisa diakses di chat Zoom, dibantu oleh teman-teman panitia untuk di-drop. Oke. Oke, sudah ya, boleh langsung diakses linknya, diklik linknya, diisi sesuai dengan yang diminta dalam form tersebut. Nah, kemudian selanjutnya saya izin membacakan notulensi singkat, ya Ibu Wulan. Dari pemaparan hari ini, kita mengetahui bahwa learning disability merujuk pada adanya hambatan yang berkaitan dengan gangguan seperti proses bicara, bahasa, membaca, mengeja, menulis, dan aritmatika. Learning disabilities ini termasuk di dalamnya juga disleksia, di mana itu merupakan hambatan dalam pengenalan kata yang akurat dan lancar. Kemudian ada juga disgrafia, yang merupakan hambatan dalam menghasilkan tulisan huruf yang terbaca. Kemudian diskalkulia, yang merupakan hambatan dalam perhitungan dan memahami angka. Kemudian terdapat setidaknya 3 cara untuk anak dengan learning disability selama PJJ. Yang pertama itu pembelajaran yang positif, yang kedua komunikasi yang dilakukan secara 2 arah, dan yang ketiga penyesuaian target dan tuntutan belajar. Baik, selain dari saya sebagai tanda penutup sesi tanya jawab dan pemaparan materi, dipersilahkan kepada Ibu Wulan untuk memberikan atau menyampaikan closing statement-nya. Kepada Ibu Wulan. Iya, baik, terima kasih Zini. Mungkin closing statement-nya mungkin hanya ini saja bahwa saya tertarik sekali di background-nya ya, balance because every child is born special ya. Jadi ini keren banget gitu ya, menurut saya ini adalah bisa menutup quotes kita hari ini. Jadi siapa anak itu semua memang born special, even memang mereka punya specialty seperti anak learning disability. Jadi mereka harus diperlakukan sespesial mungkin gitu ya, terutama bagi orang tua dan guru juga di sini sebagai lingkungan yang juga cukup dekat dengan anak ya, sehingga anak dengan kesespesialannya mereka itu bisa terus berkembang tumbuh menjadi anak yang tetap spesial, tapi spesial dalam versi yang luar biasanya mereka gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Wulan atas closing statement-nya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara. Buat para hadirin yang bertanya-tanya nih, door prize-nya kapan gitu, door prize-nya di mana gitu. Tenang aja para hadirin, door prize-nya akan diumumkan di grup peserta. Jadi diharapkan tidak keluar grup sebelum ada pengumuman dan sebelum ada penyerahan sertifikat. Oke, sebagai tanda penutup terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta dan semua yang terlibat dalam acara ini. Semoga ilmu dan informasinya bermanfaat, sehat dan bahagia selalu semuanya. Saya selaku pembawa acara sekaligus moderator pada acara kali ini, pamit izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wulan. Sama-sama, terima kasih semuanya. Izin live ya. Ibu, terima kasih banyak Ibu Wulan atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Miles off the ground, no clouds.